Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kalau hari ini kita sama-sama bisa bertemu lagi via Zoom untuk beribadah, untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita hari ini? Saya percaya ya, kita semua bersuka cita. Saya bisa melihat wajah-wajahnya di sini, semua sehat, kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya. Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku
hormat kita kepadanya. Mari kita menyanjung Dia di tempat yang maha tinggi, karena Imam Besar Agung ada di tengah-tengah kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung Dia, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung Dia, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang ini kami datang padamu Tuhan. Fotum dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan dalam Sakarya pasal 9 ayat 9 demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Shalom Bapak Ibu, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan pimpin dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dari rumah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa masuk ke dalam minggu terakhir di bulan Maret ini. Terima kasih karena Tuhan juga telah menyertai bangsa kami, sehingga roda pemerintahan dapat terus berjalan hingga saat ini. Terima kasih atas pertolongan-Mu bagi pelayanan gereja kami di sepanjang minggu ini, sehingga ibadah umum, sekolah minggu, serta ibadah remaja, juga atas pemeliharaan-Mu setiap keluarga maupun kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya perekonomian bangsa yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Tolonglah para pemerintah kami agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani krisis ekonomi ini. Kami berdoa bagi berbagai usaha kecil menengah yang tutup, kiranya Tuhan menolong agar mereka bisa segera bangkit kembali. Kami juga berdoa bagi para tenaga kerja yang di PHK, kiranya Tuhan memberi jalan keluar bagi mereka agar dapat kembali bekerja. Dan kiranya Tuhan terus pelihara mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Paskah di tengah pandemi saat ini. Kiranya Tuhan menolong agar setiap gereja Tuhan dapat tetap merayakan Paskah dengan hikmat. Di tengah kesulitan saat ini, biarlah makna pengorbanan melalui kematian dan kebangkitan-Mu semakin dialami oleh setiap orang percaya, sehingga iman dan pengharapan kami di dalam Engkau semakin kokoh. Tolonglah kami agar tetap dapat menjadi saksi-Mu, sehingga semakin banyak orang yang mengalami karya keselamatan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat GMII di seluruh Indonesia, khususnya GMI Immanuel, Jakarta. Kiranya Tuhan terus menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap jemaat, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan juga menolong setiap jemaat yang sedang mencari pekerjaan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Biarlah setiap pergumulan yang kami alami membawa kami untuk mencari-Mu dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pelayanan gereja kami di sepanjang tahun ini, baik pelayanan ibadah minggu, kaum perempuan, remaja dan pemuda, serta anak sekolah minggu. Tolonglah tim ibadah online, baik ibadah umum maupun sekolah minggu, agar terus dapat melayani Tuhan dengan setia dan penuh sukacita. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi setiap orang tua kami, Inang Sianipar, Oma Yopi, Opung Purba, Opung Nenggolan, dan juga Opung Manurung. Demikianlah syukur dan doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Suaranya tidak keluar, Manita. Baik, kita akan sama-sama membaca Mazmur. Kita membuka Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan ayat 19 sampai 29. Mari jemaat membaca dengan bersuara di rumah ya. Kita akan baca bersama-sama Mazmur ini, Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia baik. Ada amin jemaat semua? Amin. Kita akan memasuki Paskah dalam beberapa minggu ini. Keselamatan yang sudah dia berikan, itu membuat kita bisa terbebas, bisa membuat kita bersuka cita, bisa memberikan kita harapan, kekuatan kepada kita untuk berjalan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Dialah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Karena kuasanya lah, maka dia menyelamatkan kita dan membebaskan kita. Amin. Amin. Mari kita angkat hati kita dan bersuka cita. Angkat suara kita memuji dia, penyelamat kita, juru selamat kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Siapa dia? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya
dari belenggu dosa dan menyelamatkan kita dari maut. Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, Puji amin. Tuhan. Baik, mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Luar biasa keselamatan yang sudah kita terima darinya. Luar biasa pengorbanan yang sudah Dia berikan untuk kita. Dia begitu memikirkan kita dan Dia begitu mengasihi kita. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh menakjubkan. Mari kita angkat hati kita. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Benar Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Puaskan kami, bangun kami, sempurnakan kami ya Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, kami begitu merindukan Engkau Tuhan, seperti tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu hadir-Mu, ku rindu selalu hadir-Mu di
firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Silvanus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami akan gunakan sebaik mungkin untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Oleh karena itulah setiap kami yang mengambil bagian pada waktu yang baik ini, kami mohon agar kehadiran kami, panggilan-Mu terhadap kami masuk di dalam ibadah ini, agar kami memperoleh sesuatu dari Tuhan, agar hidup kami bukanlah hidup yang biasa, pengertian kami bukanlah hal yang biasa saja, tetapi kami memperoleh sesuatu dari Tuhan. Karena itulah kami mohon agar Tuhan sendiri yang akan memberikan pencerahan kepada kami melalui firman-Mu ini. Berkati kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan dan semua kami yang akan sama-sama belajar dari Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12, ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Injil Yohanes pasal 12, mari kita baca ayat yang 12, saya akan membacakannya, mari ikut bersama. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya untuk dia. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terpujilah kita dan berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan lalu kita melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tema kita hari ini adalah jalan kebenaran adalah pengorbanan sejati dalam ketaatan. Tentu tema ini berkaitan dengan minggu ini adalah Minggu Palem. Gereja menetapkan atau membuat sebuah tradisi yang terus-menerus dilanjutkan sepanjang zaman. Minggu sebelum Jumat Agung adalah Minggu Palem. Minggu Palem adalah minggu di mana kita, orang percaya, orang Kristen, semua memusatkan pikiran, perasaan kita untuk melihat dan merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Yesus mati di salib, yaitu peristiwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Setelah ia melayani berkeliling Israel, setelah dia berkeliling melayani, melakukan banyak mujizat, melakukan pengajaran di bait suci, maupun melakukan khotbah-khotbah pengajaran secara terbuka, Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit,
membangkitkan orang mati, meneduhkan alam atau meneduhkan ombak yang besar dan angin yang badai yang besar. Yesus melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Bapa di surga. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang setelah dia melakukan pelayanan yang memukau banyak orang, setelah dia memberitakan Injil sekitar 3 tahun lebih, dan sekarang ia menuju kota Yerusalem. Untuk apa? Ia masuk atau menuju Yerusalem adalah juga untuk menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, bahwa dia harus masuk di dalam penderitaan. Jadi penting sekali Yesus memasuki Yerusalem tepat tatkala bangsa Israel sedang atau akan merayakan Paskah. Paskah adalah perayaan nasional bangsa Israel untuk mengingat bagaimana bangsa ini keluar dari Mesir dengan peristiwa-peristiwa yang heroik, peristiwa-peristiwa yang hebat dan besar. Dan bangsa Israel menetapkan bahwa itu adalah Paskah di mana mereka memperingati, dan itu juga adalah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pada masa Paskah inilah orang-orang banyak berkumpul di Yerusalem. Dan ini menjadi momen yang penting di mana Yesus datang ke sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar dan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, dan ketika ia masuk di Yerusalem, kita akan melihat respons masyarakat umum, yang mana dari dalamnya juga kita akan melihat, kita menemukan tentang kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kurang lebih di 100 tahun sebelum Yesus, ada seorang yang bernama Simon. Nah, kita coba lihat dulu. Ini adalah kereta, ya, kereta berkuda. Dan ini biasa digunakan ketika pembesar-pembesar, pahlawan-pahlawan itu pulang dengan kemenangan dari peperangan, mereka diarak-arak masuk dalam kota. 100 tahun sebelum zaman Yesus, ada seorang yang bernama Simon Tasi, anak Matatias, itu dia masuk Yerusalem itu disambut atau menggunakan kereta berkuda, diarak-arak masuk Yerusalem sebagai seorang pahlawan. Mengapa? Oleh karena ia mampu dan berhasil mengalahkan musuh-musuh Israel. Nah, atas kemenangan terhadap musuh Israel itu, maka dia disambut oleh masyarakat Yerusalem. Dan dipastikan di dalam sebuah tulisan bahwa ketika dia masuk kota Yerusalem itu dia disambut begitu luar biasa. Dan bahkan dikatakan mereka menyanyikan atau mengumandangkan Mazmur 118 ayat 25 dan 26 sebagai sambutan bagi pahlawan dengan menggunakan kuda dan kereta yang kokoh dan kuat, menandakan kekuasaan dan kemampuan dan ketangguhan, sehingga dia disambut sebagai seorang pahlawan, pemimpin secara politik kala itu. Luar biasa. Nah, hari ini kita melihat tentang Yesus yang masuk Yerusalem. Apakah dia menggunakan kereta berkuda? Ternyata tidak. Dari firman Tuhan ini, dari bacaan kita hari ini, kita temukan bahwa Yesus masuk Yerusalem tidak menggunakan kereta berkuda.
Tetapi dari firman Tuhan dikatakan, bacaan kita hari ini, di situ dikatakan bahwa ia menemukan seekor keledai muda. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita coba melakukan kita cek kepada ayat-ayat atau firman Tuhan yang juga terdapat di Nats atau Injil yang lain. Di dalam Injil Matius dikatakan, sebelum Yesus dan para murid masuk di kota Yerusalem, dikatakan Yesus menyuruh 2 orang murid pergi ke kampung. Yang dimaksud dengan kampung pasti kampung yang dekat dengan Yerusalem atau berada di pinggir kota Yerusalem. Yesus menyuruh 2 orang murid pergi ke sana dan dikatakan, kamu pergi ke kampung, kamu akan menemukan seekor keledai muda yang sedang tertambat dengan anaknya. Lalu kamu lepaskan itu. Namun apabila ada orang yang menegur engkau, maka katakanlah, Tuhan memerlukannya. Jadi menarik sekali kita dapat melihat dalam Injil Matius, ada Injil Markus dan juga Injil Lukas sama-sama mengkisahkan bahwa Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil keledai muda untuk ia tunggangi. Pada Injil yang lain, Injil Lukas mengatakan keledai muda yang belum ditunggangi oleh orang. Injil yang lain melengkapi apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau begitu, apa yang kita lihat di dalam peristiwa keledai muda yang belum ditunggangi oleh orang? Keledai itu milik seseorang. Ketika diambil dan muridnya berkata, Tuhan membutuhkannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali. Dari peristiwa sebelum masuk Yerusalem, kita menemukan ada kebenaran rohani, kebenaran firman Tuhan yang dapat menjadi prinsip dalam hidup kita. Keledai muda itu bukan milik para murid, bukan milik siapa-siapa. Dan Yesus berkata, Tuhan memerlukannya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, maka sangat indah. Indahnya apa? Pemilik keledai ketika mendengar Tuhan memerlukannya, maka dia membiarkan keledai itu untuk digunakan oleh Tuhan Yesus. Dan keledai itu juga akan dikembalikan. Nah, apa yang dapat kita peroleh dari kejadian ini? Kejadian ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus hadir. Dia sampaikan kepada murid untuk katakan Tuhan memerlukannya. Maka di sini sekaligus kita lihat Yesus memproklamirkan dirinya adalah Tuhan. Yesus memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Yesus memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan Allah yang berhak atas segala harta milik siapapun. Dan Yesus memproklamasikan diri sebagai Tuhan yang patut untuk dihormati. Dan juga Yesus memproklamasikan dan mengajarkan kepada kita, Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Tetapi Dia menjadikan kita sebagai manusia, mitra pelayanannya. Oh, kaya sekali kebenaran ini.
Bapak Ibu sekalian, kita banyak menonton video saat ini. Video-video rohani banyak sekali. Pada poin ini saya ingin memberikan sebuah catatan kecil kepada kita. Bahwa di sini adalah salah satu ayat yang mana Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena apa? Di dalam kekristenan sendiri kita menjumpai ada sebuah ajaran yang disebut ajaran Unitarian. Unitarian mengajarkan bahwa Yesus itu memiliki gelar sebagai Tuhan oleh karena dia diberikan oleh Allah Bapa. Jadi Yesus sesungguhnya itu bukan Tuhan, tetapi diberikan gelar oleh Allah Bapa. Jadi saya ingatkan begini, kalau kita mendengar khotbah-khotbah lewat YouTube, lewat media sosial, saudara harus selektif sekali. Karena tidak semua orang, tidak semua pendeta, tidak semua penginjil ketika mengatakan Tuhan, yang dimaksudkan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus yang diberitakan, Yesus yang ditinggikan, perlu diketahui Yesus yang mana. Kemungkinan dia bisa berkata Yesus di dalam Trinitarian, itu adalah paham kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu doktrin yang sudah final, yang menjadi pegangan kita. Atau ada orang yang memberitakan Yesus yang Unitarian. Mereka menolak tentang Tritunggal. Allah hanya satu. Yesus itu ciptaan. Dan dia diberikan gelar oleh Tuhan. Dan Roh Kudus itu hanya tenaga, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berhati-hati, kita harus banyak belajar sungguh-sungguh. Agar ketika saudara mendengar seseorang berkata tentang Yesus, kita perlu tahu Yesus yang dimaksudkan, Yesus dalam Trinitarian, Tritunggal yang menjadi pegangan kita, atau di dalam Unitarian. Saudara-saudara tahu bahwa paham Unitarian mengatakan bahwa Yesus yang dikandung di dalam kandungan Maria itu adalah malaikat, penghulu malaikat yang kemudian menjadi bayi yang namanya Yesus. Itu diajarkan oleh Oneness Pentecostalism. Bukan Pantekosta, bukan. Kalau Pantekosta doktrinnya lain lagi. Sama dengan kaum Injil, Tritunggal, sama. Tetapi dalam ajaran baru mereka katakan, Yesus yang dikandung dalam kandungan Maria itu adalah penjelmaan dari malaikat, penghulu malaikat yang kemudian menjadi manusia. Itulah yang disebut, saya katakan tadi, kita harus berhati-hati. Nah, di sini Yesus berkata, katakanlah kepada pemilik keledai itu, Tuhan memerlukannya. Yesus memproklamirkan diri, dia adalah Tuhan. Jadi kita tidak perlu mencari kemana-mana, bahwa memang Yesus berkata dia adalah Tuhan. Banyak orang yang protes, Yesus itu bukan Tuhan, karena dia tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Oh tidak, saudara-saudara. Para murid berkata, Thomas berkata, oh engkau Tuhanku. Dan dalam nats firman Tuhan ini, Yesus berkata, Tuhan membutuhkannya. Ini penting sekali, bagian yang perlu kita belajar. Peristiwa sebelum Yesus masuk Yerusalem, ia membutuhkan keledai. Dan dia meminjam keledai dari seorang pemilik melalui para murid. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, makna rohaninya buat kita juga. Apa tindakan kita, apa langkah kita, apa respons kita, apa tanggapan kita ketika kita mendengarkan bahwa Tuhan membutuhkan sesuatu dari kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan Tuhan. Apakah kita dengan mudah tergerak ketika kita mendengar mendukung pelayanan, Tuhan membutuhkan support dari kita, ide, pikiran, hidup kita, harta kita.
apakah kita dengan rela dan ringan untuk mensupport pekerjaan Tuhan? Mari kita belajar dari sang pemilik keledai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus masuk Yerusalem tidak menggunakan kuda, kereta berkuda, tetapi keledai? Kita perhatikan ada pendapat, ada persepsi yang negatif tentang keledai. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa keledai itu binatang atau hewan yang bodoh, dungu. Nah, itu dalam satu literatur dari Persia dikatakan bahwa keledai itu adalah untuk merujuk kepada orang yang bodoh. Jadi keledai itu bodoh, lemah. Lalu kemudian dalam pandangan orang Spanyol, satu catatan dikatakan bahwa keledai itu untuk menggambarkan, menyebut orang yang kasar, bodoh, dan sederhana. Itu persepsi dunia tentang keledai. Tapi kalau kita baca baik-baik di dalam Alkitab, Alkitab sama sekali tidak memberikan persepsi yang negatif tentang keledai. Minimal ada 3 catatan yang kita lihat di dalam share screen ini. Pertama, keledai itu lambang kekuatan, memikul beban. Kejadian pasal 22 ayat 3a, dan juga ada banyak ayat-ayat yang lain. Bahwa keledai digunakan kala itu untuk apa? Memikul, mengangkat beban-beban yang berat. Dia mampu berjalan 30-40 kilometer. Itulah keledai. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk pergi ke gunung, mempersembahkan Ishak sebagai kurban, maka yang digunakan adalah keledai. Barang-barang, kayu, segala macam yang akan digunakan di sana itu dia menggunakan keledai. Nah, kemudian keledai juga adalah hewan yang mengenali realitas ilahi. Kita masih ingat, Bilangan 22 menceritakan tentang keledai Bileam yang bisa berbicara. Keledai Bileam bisa melihat tentang malaikat Tuhan, sehingga beberapa kali dia melakukan gerakan sehingga Bileam terhambat, sampai pada akhirnya malaikat Tuhan datang berbicara kepada Bileam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga, bahwa keledai itu juga menjadi tunggangan para raja Israel kuno. Sebelum Salomo, para pemimpin di Israel termasuk Daud, bahkan Salomo sendiri, itu menunggangi keledai. Peperangan orang Israel sebelum Raja Salomo terhadap para musuh itu menggunakan keledai. Dalam pasukan kavalerinya, angkatan darat tidak menggunakan kuda, mereka menggunakan keledai. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus memilih keledai untuk masuk di Yerusalem. Keledai ada lambang kekuatan memikul beban. Dan seterusnya. Itulah yang membuat Mesias menggunakan ini. Mengapa? Dia memelihara tradisi kuno. Bahwa raja-raja Israel dulu menggunakan keledai. Dan bahkan lebih dari itu, beberapa penafsir berkata bahwa keledai adalah hewan yang mampu menanggung beban yang berat. Untuk menggambarkan bahwa Yesus datang bukan sebagai pemimpin politik. Dia masuk kota Yerusalem. Untuk kemudian dia akan memikul beban dosa dunia ini. Dia masuk Yerusalem dan kemudian akan menderita dan mati. Dia akan memikul beban dosa saudara dan saya. Memikul beban dosa kita semua. Keledai, binatang yang sederhana, tapi mampu untuk memikul beban yang berat. Yesus masuk Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai. Keledai muda yang belum ditunggangi oleh orang.
Apa artinya belum ditunggangi? Memberikanlah yang terbaik, bukan yang sisa-sisa bagi Tuhan. Yesus masuk Yerusalem. Kemudian poin berikut, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ketika Yesus masuk Yerusalem menggunakan keledai, apa yang terjadi? Ya, banyak orang menghamparkan pakaian, kemudian daun palem menyambut dia. Luar biasa. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau penduduk Israel kepada Simon yang tadi saya katakan, seorang yang pernah mengalahkan musuh-musuh Israel. Dia disambut di Yerusalem dan ada kemungkinan mereka menyuarakan Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Ini penting sekali menjadi pokok renungan kita juga. Ketika Yesus masuk Yerusalem, orang banyak itu mengatakan apa? Mari kita lihat ayat ini. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kalau dalam Injil Yohanes, rajamu datang duduk di atas ekor keledai. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, orang-orang yang menyambut Yesus berkata, Hosana bagi dia, bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, melalui ayat ini, ternyata ini adalah kutipan dari Mazmur yang tadi kita baca. Dari Ibu Anita, Mazmur 118, ayat 25. Saya mau membacakan ini buat kita, karena ayat ini punya makna yang dalam sekali. Mazmur 118, ayat 25. Perhatikan baik-baik, dengarkanlah. Ini adalah sama dengan yang diucapkan oleh masyarakat dalam menyambut Yesus di Yerusalem. Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dan dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Hosana bagi anak Daud. Ternyata dalam bahasa Ibrani, Hosana itu bukan satu ungkapan pengagungan. Hosana itu bukan pengungkapan sebuah peninggian terhadap Allah ketika kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Hosana itu bukan ungkapan puji-pujian seperti yang kita naikkan, segala kemuliaan, haleluya. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Kata Hosana ini sudah kita jadikan di dalam syair-syair lagu yang mana seolah-olah itu menjadi sebuah pujian, pengagungan, peninggian kepada Allah. Tidak demikian, Bapak Ibu. Ternyata Hosana ini terdiri dari dua suku kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Yasa, Yasah, dan Anna.
dan Yasah dan Anah digabungkan jadi satu, maka di dalam bahasa Inggris muncullah kata Hosana. Yasah di dalam bahasa Ibrani artinya membebaskan dan menyelamatkan. Sementara Anah dalam bahasa Ibrani itu artinya memohon dan meminta. Jadi apa yang terjadi ketika Yesus masuk Yerusalem? Orang-orang berkata, Hosana bagi anak raja. Artinya apa? Mereka sedang berteriak, memohon kepada Yesus yang sedang memasuki kota Yerusalem. Jadi ini adalah semacam teriakan yang berkata kepada Yesus, save, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami. Jadi Hosana itu adalah sebuah permintaan. Hosana adalah sebuah permohonan dari bangsa Israel pada waktu itu, yang mana secara politis mereka sedang dijajah oleh bangsa Israel. Nah, oleh karena itu mereka tahu betul bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan mereka secara politis. Dan ketika Yesus masuk Yerusalem, pekikan suara, Hosana. Jadi saudara-saudara, mari kita mulai merubah pemikiran kita, kerangka berpikir kita. Hosana itu bukan pengagungan. Hosana itu adalah satu doa permohonan orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Orang-orang yang membutuhkan kelepasan. Oleh karena itu mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud. Mereka masih mengingat, kalau boleh, kejayaan kerajaan Israel pada zaman Daud itu bisa terulang. Itu yang terjadi ketika Yesus masuk Yerusalem. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat di sini bahwa kedatangan Yesus menggunakan keledai mempunyai misi yang khusus, yaitu membebaskan, memerdekakan manusia yang tertindas dari dosa, yang tertindas oleh dosa dan maut. Tetapi dunia berteriak, bebaskanlah kami secara politik, bebaskan kami dari jajahan Romawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka salah mengerti tentang kehadiran Yesus. Tapi itu tidak menghambat Yesus untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab di dunia ini. Bahwa dia datang penuh kerendahan hati, bukan seperti pemimpin politik yang menggunakan kereta berkuda yang melambangkan kekuasaan dan otoritas yang tinggi. Tapi dia datang sebagai hamba yang rendah. Keledai yang mampu untuk memikul beban. Itulah Yesus yang datang untuk memikul beban akibat dari dosa dunia ini, dan ia tanggung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Pertama, dari perspektif diri kita. Apa makna Hosana bagi diri kita sendiri masing-masing secara pribadi? Bagi kita masing-masing, makna Hosana apa? Apakah kita masih berteriak Hosana, Hosana sebagai permohonan untuk kelepasan dari dosa dan maut? Menurut saya tidak. Karena Yesus sudah menyelesaikan itu di salib, dan kita sudah memiliki pengalaman rohani. Dia telah memerdekakan, dia telah membebaskan kita dari dosa dan maut.
Dia telah melakukan itu. Nah, kalau begitu hosana bagi kita apa? Oh, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang berdoa, kita sedang menjerit, kita sedang berteriak kepada Tuhan, hosana, selamatkanlah saya pribadi dari berbagai-bagai pergumulan hidup. Hosana, merdekakanlah saya, selamatkan saya dari situasi batin, suasana hati yang tertekan oleh karena banyak hal. Itulah makna hosana bagi kita sekarang. Jadi hosana bagi kita bukan lagi untuk dimerdekakan dari ikatan dosa dan maut. Karena Tuhan sudah menyelesaikan itu. Tapi mungkin hosana bagi kita, Tuhan datanglah dan lepaskanlah aku dari pergumulan-pergumulan keluarga, pergumulan-pergumulan tekanan batin oleh banyak persoalan hidup ini. Hosana masih relevan bagi kita. Hosana, ketika kita menyanyi hosana, maka kita sedang meminta Ia menolong kita, membebaskan kita dari beban-beban masalah hidup hari-hari. Pikiran-pikiran yang tertekan, Ia selalu ada. Dia adalah hosana, pembebas. Dia menolong kita. Puji Tuhan. Mari kita ingat bahwa di masa sekarang, Minggu Palem ini, kita mengatakan hosana adalah karena apa? Karena Tuhan menolong dan membebaskan kita, bukan lagi dari ikatan dosa, tapi oleh karena mungkin berbagai persoalan hidup. Namun kalau kita masih terikat dengan dosa, marilah kita juga berkata, hosana, Tuhan tolonglah kami, tolonglah saya. Kemudian yang terakhir dari perspektif misi. Bapak Ibu sekalian, dunia ini sedang berteriak minta tolong. Maka hosana ini perlu untuk diberitakan. Yesus, pelayanan misi, pekebaran Injil tentang Yesus yang hadir sebagai pembebas. Dia sebagai orang pribadi yang melepaskan dan memerdekakan manusia dari ikatan dosa dan maut. Maka gereja misi selalu harus memberitakan Injil. Dunia membutuhkan dan terus sedang berteriak meminta pertolongan. Masih ada hosana, teriakan minta tolong di sana. Dan kita yang telah mengalami Yesus itu, maka kita harus memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian, di Minggu Palem ini, kita ingat Yesus masuk Yerusalem. Dengan sikap rendah hati, Dia datang bukan sebagai Raja dunia, tapi Dia datang sebagai Raja surga, mengendarai, menunggangi seekor keledai muda yang dipinjam dan kemudian dia akan dikembalikan. Dan Ia datang juga disambut luar biasa dengan teriakan hosana, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami. Mari kita terus memberitakan Injil, karena kita telah mengalami kemerdekaan, pembebasan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Minggu Palem mengingatkan kami tentang teriakan dunia akan keselamatan. Kami bersyukur karena kami telah memperoleh itu dalam Kristus. Dan kami tidak menyimpan itu bagi diri kami. Itu adalah jalan kebenaran yang telah Engkau lakukan, yaitu masuk ke Yerusalem secara terbuka. Melaksanakan misi Bapa di surga, misi Allah, agar dunia dimerdekakan dari ikatan dosa dan maut. Dan Tuhan, kami bersyukur. Kami juga telah mengalami itu, dan kami akan terus memberitakan Injil keselamatan itu bagi dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biar kita senantiasa bisa menyatakan bahwa pada dunia ini bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah juru selamat umat manusia. Kita akan masuk di dalam persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar, ataupun mungkin mau disampaikan secara langsung ke sekretariat, silakan. Sebelumnya mari sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan. Biar ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui GMI Immanuel, untuk pelayanan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapa, inilah persembahan kami, sucikan kuduskan, untuk orang-orang dipercaya mengelola hikmat daripadamu saja Tuhan, yang turun sehingga sungguh persembahan ini dapat dipakai hanya untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus Kristus inilah persembahan kami, haleluya, amin. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan oleh jemaat, baik ditransfer ataupun diserahkan secara langsung. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Tuhan adalah penyelamat kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan saja. Apapun juga yang menimpa kita, Tuhan menjaga kita. Dialah naungan kasih kita, perlindungan kita, dan Tuhan yang menjaga kita senantiasa. Kita mengangkat lagu ini sebagai pernyataan iman kita bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang.
Doa berkat silakan kepada Bapak Pendeta Salvanus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami dan saatnya sampai kami akan mengakhiri ibadah ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah semua kami yang telah menangkap dan menerima kebenaran Tuhan ini sungguh disimpan oleh Tuhan dalam hati kami. Hati kami terbuka kepada Tuhan. Doa kepada jemaat Tuhan yang tidak bisa bergabung oleh karena berbagai-bagai hambatan. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Hadir. Kiranya tangan Tuhan juga menyertai mereka. Karena kami sangat percaya kepadamu Engkau Allah kami, Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Yang dikasihi Tuhan, ingatlah segala kebenaran yang telah engkau terima dari Tuhan. Lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Pada selesai kita saat itu